Halo Besti, apa kabar? Selamat datang di cerita Bocil. Tempat kalian hujan terus nggak Besti? Di sini hujan terus loh, sampai mau pilek-pilek, dingin banget loh. Hari ini kita berada di segmen cerita bocil horor. Akhir-akhir ini Noel sering diceritain cerita horor terus ya. Sampai Noel takut sendirian. Kalian punya nggak Besti cerita atau pengalaman yang kayak horor-horor begitu? Kalau anak-anak mungkin nggak seseram kayak orang dewasa, tapi ya tetap seram lah ya. Di luar berisik banget Besti, banyak suara motor sama burung. Oke, lanjut ke cerita lagi. Kalian ingat nggak Besti cerita bocil horor tentang Kak Nia yang diteror selama 3 hari berturut-turut diliatin kembaran mama yang misterius sampai ada bunyi pok-pok segala, horornya itu double. Nah, kali ini cerita bocil horor akan menceritakan kisah dari Bestinya cerita bocil horor bernama Putra ketika menemani papanya kerja di luar kota. Penasaran gak apa yang dialami oleh Putra? Pengalaman-pengalaman apa yang dialami saat itu? Tanpa tunggu berlama-lama, mari kita mulai cerita bocil horor. Judul cerita bocil horor kali ini adalah Diteror. Teror siapa ayo? Teror kamu atau Mbak Kunti? Atau Upin Ipin? Sebagai informasi, papanya Putra itu kerja sebagai kontraktor dalam mendistribusikan bahan-bahan bangunan. Jadi papanya Putra suka tuh pergi ke daerah-daerah untuk mendapat pasukan kayu atau bahan-bahan bangunan yang lainnya. Kalau di hari libur atau weekend, Putra suka tuh ikut sama papa. Putra kerap kali mendapat informasi yang baru tentang daerah tersebut. Hasil apa yang didapatkan di tempat itu, budidaya apa yang berkembang di sana, kerajinan apa yang ditekuni, pokoknya banyak Besti. Dan hal itu menarik perhatian Putra. Nah, suatu hari Putra ikut tuh papanya ke desa yang memproduksi bahan kayu jati. Saat itu mereka perginya berempat. Papanya Putra, Om Bagas, yang kedua Putra, yang ketiga Om Jono, dan yang keempat adalah Om Beni. Dari rumah mereka berangkat pukul 3 sore. Kemungkinan Putra akan sampai di tujuan jam 6 sore. Dan setelah sampai di sana, mereka akan menginap di rumah Om Dika yang merupakan ketua RT di desa tersebut, yang juga adalah sepupu dari Om Bagas. Nah, Om Dika ini memiliki sepasang anak lelaki dan juga anak perempuan yang selisih umurnya tidak begitu jauh dengan Putra. Jadi Putra akan senang jika pergi ke rumah Om Dika. Dia nggak akan kesepian di sana. Nah, saat berada dalam jalanan, para om-om yang ada di dalam mobil itu guyon terus, bercanda. Ada aja topik-topik yang lucu. Rasanya nggak habis-habis, Besti. Yang nyetir itu Om Beni. Dan yang duduk di sebelah Om Beni ada ayahnya Putra. Dan yang duduk di belakang ada Om Jono dan Putra. Pas lagi asiknya bercanda, tiba-tiba Om Beni diam Besti. Dia nggak ngerespon guyonan yang ada. Kemudian Om Beni nyenggol papa dan menunjuk ke suatu arah. Sontak papa dan Om Beni terdiam. Nah, Putra dengan Om Jono kan nggak tahu tuh ada apa. Kenapa kok tiba-tiba pada diam? Lah, pada saat itu hari sudah mulai gelap dan nggak tahu jam berapa bakalan sampai ke rumahnya Om Dika. Pada hari itu, seharusnya sebelum jam 6 sore, kita udah sampai di rumahnya Om Dika. Lah, ini udah mau gelap, kita masih aja muter-muter di jalan. Gak seperti biasanya sih. Padahal kita nggak mampir kemana-mana, cuma makan aja tadi. Saat Putra melihat ke arah luar jendela mobil, yang dia lihat hanyalah perkebunan pohon jati yang memiliki pohon-pohon yang sangat tinggi. Tidak kelihatan pemukiman sama sekali, Besti.
Nah, misalnya kalau kita lihat ada lampu, berarti ada perkampungan, Besti. Nah, ini sama sekali nggak ada lampu. Tiba-tiba Papa bilang ke Om Benny, tancap gas, Benny, cepat. Jalanan sepi. Kok Papa nyuruh Om Benny buat ngebut? Aduh, kepiye iki? Kata Om Benny. Mobilnya aku nggak mau ngebut. Gak usah bercanda, Ben. Darurat iki. Kata Papa dengan suara panik. Beneran loh aku, jawabnya Om Benny. Lalu dari balik jendela, Putra melihat ada putih-putih yang berdiri di balik pohon di pinggiran jalan. Papa, Putra lihat pocong, Pak, kata Putra. Saat itu Putra melihat pocongnya akeh tenan, Besti, banyak banget. Mereka tersebar di mana-mana. Mendadak perjalanan saat itu menjadi perjalanan yang menyeramkan. Papa terus menyuruh Om Benny untuk memperlaju kecepatan kendaraan itu. Putra dan Om Jono udah membeku itu di belakang. Nah, akhirnya dari kejauhan udah kelihatan tuh ada lampu-lampu. Berarti ada pemukiman di dekat situ. Gemeter aku, Besti. Menurut kalian, cerita ini udah selesai? Belum, belum, Besti. Masih panjang ceritanya ini. Kalian jangan kemana-mana ya. Tetap duduk manis saja sambil ngemil-ngemil dan minum yang anget-anget. Lanjut. Kalian tahu, Besti, tiba-tiba aja mobilnya berhenti. Om Benny mencoba untuk menghidupkan mobilnya, tetapi tidak hidup. Semua yang ada di dalam mobil pada panik. Terus Putra berteriak, "Papa, pocongnya ke arah sini." Siapa yang gak panik coba? Putra, kamu merem aja, deket-deket sama Om Jono, kata Om Ben. Sebelum kami bilang udah, kamu jangan dulu buka mata. Putra menutup kepalanya dengan bantal yang dia bawa dari rumah. Kira-kira apa yang akan terjadi? Gumam Putra dalam hati. Lalu terdengar Papa berkata, telepon Dika, suruh dia jemput kita di sini. Lalu Om Benny menelpon Om Dika. Dik, bisa jemput kita? Kita di gapura di dekat kampung. Bila mogok. Cepetan, Dik. Banyak pocong nih. Terdengar suara Om Benny gemeteran, Besti. Lalu suasana jadi hening. Putra semakin penasaran. Kalian tahu apa yang Putra lakukan, Besti? Iya, benar. Dia mengintip dari sela-sela bantal. Dan hal yang mengejutkan terjadi. Baru aja dia mengintip, ternyata di bagian kaca di sebelah Putra udah ada yang ngintip duluan. Pocongnya ada di jendela. Gimana nggak takut coba? Mulai coba melihat pocong gitu langsung. Wajahnya jelek banget, hitam dan mengerikan. Melihat ke arah Putra, Putra lalu menutup kembali wajahnya dengan bantal. Mana saat itu Putra kebelet kincing, Putra kebelet pipis, hampir ngompol, Besti. Lalu dari bagian jok di belakang, Putra mendengar suara wanita tertawa. Ya ampun, suasana semakin mencekam. Putra semakin ketakutan. Wah, aku terkejut. Om Jono nyenggol-nyenggol Putra. Put, kamu dengar apa yang Om Jono dengar nggak? Iya Om, di kursi belakang. Lalu barengan Putra dengan Om Jono melihat ke arah belakang. Ternyata gak ada siapa-siapa, Besti. Selamat. Putra ini kecil-kecil tapi berani ya, Besti. Mau adu mental kayaknya. Terus terdengar suara Papa. Ada yang datang. Ternyata benar, Om Dika datang bersama beberapa warga. Dan seketika Putra jadi agak tenang. Putra melihat sekeliling dengan wajah penuh penasaran. Dia mencoba mencari melihat-lihat apakah masih ada pocong atau kuntilanak di situ. Saat Om Benny menghidupkan mesin mobil, ternyata mobilnya hidup. Seolah-olah tadi ada yang sengaja untuk mematikan mesin mobil. Kita semua terheran-heran dong. Kita menahan semua pertanyaan dan sesegera mungkin untuk sampai ke perkampungan dan ke rumah Om Dika. Kebelet pipis, Besti. Kalian tahu, Besti, saat mobilnya sedang jalan, Putra melihat pocongnya masih ada ternyata di sela-sela pohon di dekat gapura. Kalau mau masuk kampung,
dan pocong itu terus melihat ke arah mobil mereka. Dan kemudian saat Putra sudah masuk ke kampung, Putra udah melihat banyak masyarakat yang berkumpul. Ketika Putra, Papa, Om Benny, dan Om Jono sampai, mereka disambut hangat. Dan akhirnya Putra sampai di rumah Om Dika. Putra segera berlari ke toilet karena kebelet pipis. Lalu setelah itu langsung disuruh beristirahat di kamar anaknya Om Dika. Saat mencoba untuk tidur, Putra sempat mendengar Papa bercerita dengan Om Dika dan beberapa warga tentang apa yang mereka alami saat di perjalanan. Aku udah beberapa kali ke sini, tetapi baru kali ini terjadi kejadian seperti yang tadi. Memangnya ada apa di sini? Tanya Papa. Kita juga nggak tahu pasti. Sebelumnya juga nggak pernah kejadian seperti ini. Ini ketiga kalinya sih. Awalnya itu ketika Pak Wahyu datang ke sini. Tidak lama kemudian mulai muncul deh cerita Om Dika. Emangnya Pak Wahyu kenapa, Dik? Tanya Om Jono. Kemarin itu dia datang ke sini untuk mau melihat-lihat kayu, tetapi dia datang bawa benda keramatnya, semacam keris gitu. Seolah-olah keris itu yang memancing para makhluk-makhluk halus itu datang atau muncul. Sejak saat itu Pak Wahyu udah tidak datang lagi sih ke sini. Tetapi setiap ada pendatang yang datang ke kampung sini, mereka pasti diganggu. Ya kejadiannya hampir mirip kayak kejadian yang kalian alami barusan. Walah, Wahyu, balas Om Benny. Terus Papa teringat sesuatu. Ini Wahyu Susanto bukan? Iya, jawab Om Benny. Lah, dia kan baru meninggal kemarin, sambung Ayah. Kemarin melayat. Terus istrinya cerita bagaimana Wahyu sebelum meninggal. Katanya almarhum teriak-teriak, minta ampun gitu selama 3 hari. Pas ke hari keempat lah meninggal. Putra yang mendengar percakapan itu dari dalam kamar langsung gemeter. Dan semakin gemeter ketika dia tidak sengaja melihat sesosok kepala dari bawah kasur. Cuma kepala aja sih, gak kelihatan wajahnya. Rambutnya acak-acakan dan menggunakan pakaian berwarna putih. Lalu Putra berteriak kencang. Lalu orang-orang yang mendengarnya langsung masuk ke dalam kamar. Ada kepala, kata Putra. Tapi pas dilihat lagi, kepalanya udah hilang, udah nggak ada. Kasihan Putra, kata Om Dika. Lalu ruang tamu disulap jadi kamar. Setelah apa yang mereka alami kemarin, papanya Putra langsung cepat-cepat tuh menyelesaikan urusannya. Mereka memutuskan untuk segera pulang secepat mungkin. Lalu mereka pulang tuh. Dalam perjalanan pulang, suasana di dalam mobil itu hening. Yang terdengar hanyalah suara radio saja. Besoknya, Papa, Om Benny, dan Om Jono pergi tuh ke rumah almarhum Om Wahyu. Di sana, mereka bertemu dengan istrinya Pak Wahyu. Papa menceritakan apa yang mereka alami kemarin. Dan Papa juga menceritakan mengenai Pak Wahyu dan keris. Lalu istrinya Pak Wahyu, Bu Ratna, cerita kalau dia juga nggak tahu apa yang telah dilakukan oleh suaminya. Tapi yang mengherankan adalah cara Pak Wahyu meninggal. Pak Wahyu meninggal secara misterius. Mendengar hal itu, membuat Papa, Om Benny, dan Om Jono terkejut. Lalu Papa pamit pulang dan mereka tidak pernah membahas mengenai hal ini lagi. Gak kebayang gimana kalau aku berada di posisi Putra. Tapi Putra benar-benar keren. Dia berani tenang, dia berani banget. Oke, demikian cerita bocil horor hari ini. Jika kalian berada di posisi Putra, kalian berani gak melihat-lihat makhluk halus? Jika ada di antara teman cerita bocil yang memiliki cerita atau pengalaman horor dan ingin diceritakan oleh cerita bocil, kalian bisa kirim di email di bawah ini ya. Terima kasih banyak karena telah menonton channel ini. Jika ada di antara kalian yang belum klik tombol subscribe, ayo di subscribe ya.
biar cerita bocil bisa semakin berkembang dan memberikan cerita yang semakin menarik. Sampai jumpa di cerita bocil horor selanjutnya. Ayo kita belajar bercerita dengan cerdas. Bye bye bestie, dadah.